منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masnya dimatikan aja bisikan. Naik helikopter. Ini yang mulai gede. Ganti ada yang baru nggak bersuara, agak mahal dikit. Ada. Kemarin saya beli untuk warung saya SSL itu ternyata ada yang nggak bersuara. Ya rego nggawa rupa mas biasa itu ya. Rego nggawa rupa. Baik. Kita kembali lagi mengkaji At-Tafsirul Wadih. Ini penulisnya adalah guru Syekh Masyhur Hasan Al-Salman Syekh Ar-Rifa'i. Beliau juga memiliki mukhtasar tafsir Ibnu Katsir yang cukup bagus, yang sudah diterjemahkan juga. Antum bisa membacanya, dan ini juga di-download bisa di internet. Jadi sekarang nggak usah modal duit antum, tinggal kuota antum download. Ya. Baik. Ini di jangan dihadapin saya, sono ya. Ini banyak debunya. Atau dimatikan. Tes. Baik. Sebelum saya mengangkat ayat ini, saya ingin kasih catatan. Kenapa nih? Tes. Tadi bagus. Ada statement dari tokoh, saya mengkritisinya dari ahli bid'ahnya, bukan menteri agamanya. Dia mengatakan zakat itu tidak ada. Apa? Tidak populer. Ya. Karena dia ini sudah masuk kepada tingkatan ahli bid'ah, karena mengadakan sesuatu yang mengajak mempopulerkan bahwa zakat itu enggak ada. Itu sudah pernyataan yang menimbulkan kebid'ahan di dalam agama. Dia ini tidak mengerti bahasa Al-Quran, bahwa sedekah itu digunakan untuk istilah bahasa zakat
dan juga digunakan istilah bahasa nafkah. Rasulullah menggunakan kalimat nafkah. Dah. Dinyalain lagi. Ini antum. Baik. Gimana, dilanjutkan enggak? Antum enggak terima kayaknya. Untuk ada pembelanya di sini. Rasulullah mengatakan di dalam hadis tes loh kok mati ini. Tes tadi bagus tadi. Tes. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa? Yang kayak tadi ya, Mas. Tes. Makin hilang. Tadi cocok suara untuk puasa, pas banget. Kalau ini enggak cocok, enggak. Ini ngotot banget ini nanti. Kasihan ibu-ibu nanti yang belakang. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yunfiqur rajul ala ahlihi nafaqatan illa kana lahu sadaqah. Tidaklah ada seorang yang menginfakkan hartanya untuk keluarganya melainkan untuknya statusnya sedekah. Nah, sedekah itu. Jadi di sini enggak ada bedanya sedekah nafkah. Gitu. Dan Allah menggunakan kalimat zakat itu seambrek. Siapa bilang di dalam Al-Quran dan Sunnah enggak populer itu, siapa bilang? Ya, antum kalau ngebrowsing ya, kalimat zakat di dalam Al-Quran, anak unjukin antum. Itu. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Udah. Zakat. Gimana enggak populer? Surat Al-Baqarah 43. Al-Baqarah 83. وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Zakat disebutkan Allah. Lagi surat Al-Baqarah ayat 110. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair tajiduhu 'inda Allah innallaha bima ta'maluna basir. Al-Baqarah lagi 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب
wa aqamas salata wa ataz zakah. Itu kan zakat secara tekstual. Jadi tidak ada yang mengingkari zakat kecuali pasti jelas ahli bid'ah, enggak diragukan. Jadi saya menyorotinya sebagai ahli bid'ah, ya. Surat Al-Baqarah ayat 277. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Surat An-Nisa 77. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa atuz zakah, zakah, ya. Surat An-Nisa ayat 162. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. Udah jelas. Dan semua Allah gunakan untuk zakat istilahan, bukan lughatan, bukan istilah. Itu, ya. Surat Al-Maidah ayat 12, ya. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ. Ini syar'an, bukan lughatan. Surat Al-Maidah 55. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuz zakah wa hum raki'un. Al-A'raf ayat 156. At-Taubah 55. Di At-Taubah sendiri, At-Taubah 11. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Bahkan zakat dijadikan oleh Allah pembeda antara Islam dengan kufur. Bayar zakat Islam, enggak bayar kafir. Udah. Surat At-Taubah ayat 18. Gimana? Lah kok cuman diambil yang innamas shadaqatu lil fuqara to. Ini makanya ahli bid'ah itu selalu untuk melancarkan kebid'ahan itu selalu memenggal-menggal, memotong-motong, mengklasifikasi, mengkapling-kapling, diambil sebagian, ditolak sebagian supaya sah kebid'ahannya. Fa in tabu, ya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah. Nah kan itu. Jadi syarat orang yang bisa memakmurkan masjid Allah itu diantaranya wa aqamas salata wa ataz zakah. Nah, surat Taubat lagi 71. Taubat semua. Jadi ada kurang lebih penyebutan zakat itu ada di dalam surat At-Taubah berapa tadi? 1, 2, 3, 4 kali disebutkan, dan sekali istilahnya sodako, diambil sodakohnya dong, satu dong.
tidak diterbitkan yang 4 ayatnya tadi yang menyebutkan secara eksplisit zakat. Surat Maryam 2 kali, Al-Anbiya, Al-Hajj, An-Nur, An-Naml, Al-Luqman, Al-Ahzab, Fussilat, Mujadalah, Az-Muzammil, Al-Bayyinah. Itu. Dan anak kecil aja hafal itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Ya kan? Zakat. Bahkan Pak, Allah menyebutkan zakat itu lebih banyak daripada sedekah untuk mengistilahkan zakat. Itu. Paham? Gimana? Antum tersinggung, pimpinan antum dikritik, itu karena sudah berbahaya. Makanya besok di Al-Azhar itu saya akan bahas jadi cara-cara sekuler liberal mengubur syariat. Jadi bentuk-bentuk mereka itu ada bentuk distorsi yang ini, seakan-akan zakat itu nggak ada, didistorsi. Yang ada itu cuma sedekah. Ada kelompok yang memang dikubur habis, sudah nggak ada syariat. Dan itu sudah berjalan secara masif. Itu. Kita tetap lindungin sebagai waliul amri, bagian dari pemerintah. Saya hormat, saya jaga. Tapi sebagai ahli bid'ah dan menimbulkan kebid'ahan harus diluruskan. Paham? Paham nggak? Kok melototin saya? Gimana? Setuju nggak? Oke, karena kalau zakat dibuat untuk membiayai MBG, saya nggak ngomongan itu urusan kebijakan politik ya. Ini sudah mengingkari ayat yang terangnya itu seperti matahari di siang bolong. Dan ini nggak boleh Pak dibiarkan. Ya, ini bahaya. Karena apa? Yang bicara itu bukan James Bond, bukan John Kennedy, bukan siapa lagi, Matius, Markus, tapi ada istilah embel-embel Islam. Itu memang tokoh kontroversi itu memang disenangi oleh sebagian orang. Khalid itu Arab nyeleneh lah supaya terkenal. Kalau nggak nyeleneh nggak terkenal. Itu. Antum aja sekarang pulang nanti telanjang terkenal. Dari sini telanjang sampai rumah. Itu. Ya, telanjang tapi pakai kopiah. Itu. Sambil baca Quran gitu. Nasallallahu alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi hubbud duhuri yaksirud dhahra. Cinta ketenaran itu mematahkan tulang punggung. Itu. Sallallahu alaihi. Jadi tanda-tanda kiamat banyak, tokoh-tokoh nyeleneh. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan lagi bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Para sahabat bertanya, kapan itu terjadi wahai Rasulullah? Idza dhahara fi ummati ma dhahara fi Bani Israel. Kalau apa-apa yang tampak di Bani Israel sudah tampak pada umatku ini. Apa itu? Idza kanatil fahishatu fi kibarikum, kalau sudah kekejian didominasi oleh orang gedongan di antara kalian.
Karena dulu Pak, zaman jahiliyah itu yang zina itu budak. Aib sekali kaum bangsawan itu apa? Zina. Mereka kawin. Sekarang lihat, prostitusi internasional, nasional, dan juga yang mahal-mahal itu didominasi oleh orang-orang kibar, kedongan di antara kalian. Wal mulku fi sigharikum, kekuasaan dipegang oleh orang kecil-kecilan di antara kalian. Ya. Bahkan profesor, doktor, orang-orang yang hebat itu tersingkirkan. Yang menjadi pemimpin itu orang-orang yang ruwaibidah, tidak kapabel, tidak bisa mengatur umat, sehingga khianat dan tidak bisa menunaikan amanah. Nah, wal ilmu fi radalatikum, ilmu dipegang oleh orang hinaan di antara kalian. Bagaimana tidak? Seorang kalau memiliki ilmu sedikit tentang Al-Quran dan Sunnah, gak mungkin dia itu mengatakan zakat itu tidak populer di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sedikit aja. Dan Allah menggunakan innamas shadaqatu lil fuqara itu untuk mengungkapkan innamaz zakah. Kenapa dikatakan sedekah? Nafkah juga tadi itu sedekah karena sama-sama hilang setelah dikeluarkan, nggak balik lagi. Beda dengan investasi gitu loh Pak. Seperti nafkah keluarga kan hilang. Makanya nafkah dikatakan nafkah itu lubang, bolong, hilang. Gitu. Ya antum, makanya kalau antum ngasih nafkah istri jangan pikir balik. Bolong. Lubang. Makanya dikatakan nafkah munafik karena lubang. 2, 1 muslim keluar kafir, makanya nafiqah. Itu munafik itu. Wallahu a'lam. Oke, sekarang dibaca. Paham gak antum yang ana maksud ini tadi? Atau malah jadi fitnah buat antum? Paham gak? Oke? Ya. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم. Satu ayat aja dulu. ومن يهاجر. قال المؤلف رحمه الله وما يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا من الأمكنة يتحول إليها ويهاجر فيها وساعة في الرزق. Baik. Hadirin sekalian, Allah memberikan faedah dari sekian faedah, manfaat dari sekian manfaat hijrah. Di antaranya adalah muraghaman katsira wasa'ah. Apa itu muragham? Muragham itu bermakna makharij, jalan keluar. Makanya kalau antum sumpah di kampung, enggak berdaya, hidup di kampung, kuper, keluar. Tapi keluarnya jangan cuman cari duit. Antum bisa merantau sampai Medan untuk cari duit, merantau sampai Bekasi nyari ilmu nggak bisa, keterlaluan. Iya. Dan makanya Imam Syafi'i mengatakan tagharrab anil awtani fi talabil ula fasafir fa fil asfari khamsu fawaida. Tagharrab, merantaulah. Anil auton, keluar dari negeri, keluar dari kampung. Fasafir, berkelanalah.
Karena di dalam kelana itu mengandung 5 faedah. Ilmun wa adabun. Masya Allah, antum dapat ilmu. Makanya lihat Imam Al-Bukhari bagaimana berkelana keliling negeri. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, para ulama-ulama ribuan, nggak ada yang tinggal puas di dalam negerinya. Karena orang yang tidak mau keluar hijrah itu hanya karena pertimbangan 2. Yang pertama, nyaman di kampungnya, takut nanti hidup terlunta-lunta, hidup apa lagi? Ya, macam-macam. Yang kedua, dikhawatirkan nanti gagal, tujuannya tidak tergapai, itu aja. Makanya di sini dibutuhkan tekad. Makanya qa'ada syaitanu bi'atruqihi, syaitan itu nongkrongi ala Adam bi'atruqihi, di dalam setiap jalannya. Masuk Islam ditongkrongi, aslamta, kamu masuk Islam, tinggalkan agamamu. Kemudian nanti kamu dicela, omongin orang kampungmu, tapi tetap dia itu masuk Islam. Akhirnya falahul jannah. Kemudian hijrah, hajarta, kamu hijrah, kamu tinggalkan negeri kamu, kenyamanan kamu, profesi kamu yang mungkin Masya Allah ada yang meninggalkan bank dengan gaji puluhan juta, miskin, terlunta-lunta, tapi dia tetap teguh hijrah, falahul jannah. Kemudian jihad, kamu jihad, kamu pergi terbunuh, istri kamu dikawin orang, harta kamu nanti diwarisi keluarga kamu, eman banget, tapi tetap dia jihad, falahul jannah. Itu godaannya, dan bisikan itu selalu ada. Tapi siapa yang hijrah, Allah janjikan tagharrab tadi Imam Syafi'i, ilmun wa adabun wa tafriju hammin, hilangnya kegelisahan. Itu waqtisabu ma'isyatin, mendapatkan ma'isyah, wa suhbatu majidin, berteman, bersanding, kenal jadinya dengan orang-orang mulia. Emang saya bisa kenal Syekh bin Baz kalau enggak ke Riyadh merantau? Emang antum bisa kenal Syekh Albani kalau enggak merantau ke mana? Yordania? Begitu juga. Cuman kita sekarang dibusukkan semua ini dengan YouTube. Wadah, enggak usah hijrah ke Jakarta, ngaji ke Ustadz bulan-bulan, cukup di YouTube. Padahal hadirin sekalian, mencari ilmu itu keluar, mencari ilmu itu ngejar. Makanya saya katakan belajar di sosmed itu bukan tolabul ilmi. Tolab itu apa Pak? Dalam bahasa Arab tolab itu apa? Mengejar, mencari, bereksplorasi. Dan ini sambil tiduran bisa ngaji. Bosan pun ustadznya dimatikan. Itu ustadznya aja dimatikan, coba. Itu. Makanya ayo muraghaman katsira, dan faktanya adalah siapa? Rasulullah dan sahabatnya. Muhajirin, Masya Allah, di Mekah ditindas, ditekan, ya, disiksa. Kemudian hijrah ke Habasyah, mendapatkan jalan keluar. Minimal di sana ada keadilan kehidupan yang dia dapat dari Najasyi. Tapi akhirnya mendapatkan keleluasaan hidup, kesempurnaan hidup sa'ah ketika ke Madinah. Makanya Allah berfirman, walladzina tabawwa'ud dara, ya, wal imana, ya, min qabl, sebelumnya.
mereka yang dahulu, memberikan kesempatan orang-orang beriman untuk datang ke Madinah, ya, sampai masya Allah, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Coba bayangkan, Pak, mereka mendapatkan teman yang sampai seperti bahkan lebih daripada keluarganya. Mau minta rumah dikasih, mau minta apapun dikasih. Wa yu'siruna, orang-orang Ansor Madinah itu mengalah. Berkata apa? Hijrah. Berkata apa? Pindah dari Mekah ke Madinah. Walaupun Abu Bakar merasa berat karena ekonominya di sana, jaringan bisnisnya di sana, keluarganya di sana. Lebih berat lagi Abdurrahman bin Auf pergi ke Madinah tidak bawa apa-apa kecuali satu setel pakaian. Makanya sampai ditawari oleh orang-orang Ansor, wahai Abdurrahman bin Auf, kasihan banget kamu. Karena orang-orang Madinah itu tahu, Pak, siapa Abdurrahman bin Auf sebelum Islam. Pedagang ulung, pembisnis sukses yang rihlat asy-syita'i was-shaif. Ternyata tiba-tiba miskin seperti itu. Mereka iba, saya punya rumah sekian, ambil satunya. Saya punya istri sekian, saya ceraikan satu, kawin dia. Tapi dia tidak, tolak semuanya. Dia mengatakan, dulluni ala suq, tunjukkan mana pasar Madinah. Itu ya. Makanya antum juga seperti itu ya. Kalau bersaudara, nah sekarang kita nemuin persaudaraan wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, itu sudah sulit. Bahkan persaudaraan kita sekarang ini, subhanallah, semua dibangun di atas pamrih, kepentingan dan dunia. Ya, nggak ada yang nggak pamrih, Pak. Ya. Makanya kalau kehilangan segala-galanya, jabatan nggak ada, ekonomi surut, posisi rontok, udah pada bubar semua. Makanya betul kata Abu Hamid Al-Ghazali ya, ujilah temanmu amanah enggak. Terus kemudian ajak bermuamalah, bersosial walaupun beberapa kali. Antum bisa ngetes orang ini marahan, pendiam, cerewet, bakhil, pelit, dermawan, itu ketahuan. Nah, karena as-safaru qit'atun minal adab, safar itu bagian daripada akhlaqur rijal. Safar itu dikatakan safar menyingkap karena menyingkap sangat tampak sekali ketika kita itu haji umroh, Pak, masya Allah ya. Sebentar. Kadang-kadang kita lihat, masya Allah, ketika haji orangnya biasa-biasa aja, ini masya Allah, kayaknya lembut, kayaknya bersahaja, kayaknya orangnya itu dermawan. Tapi setelah haji 40 hari ketahuan semua, orangnya egois, orangnya pelit, orangnya tidak bersahabat, ketahuan semua itu. Safar. Kalau antum mendapati kebaikan di 4 ini, kalau dia lebih tua jadikan seperti orang tua. Kalau sekarang sama umurnya jadikan sahabat. Kalau sekarang lebih muda jadikan saudara antum yang muda. Karena ini orang mahal. Karena ujiannya di pada apa? Susah. Antum ngerasain enggak? Atau enggak punya pengalaman dikecewakan orang? Nah, kalau orang-orang Ansor lihat walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim, masya Allah, mencintai semua orang yang hijrah.
wala yajiduna fi anfusihim fi sudurihim hajah. Jadi tidak ada satupun pamrih. Ya. Kalau sekarang kan dekat ada pamrih, Pak. Ini tidak. Allah katakan wala yajiduna fi sudurihim hajah. Masya Allah, nggak ada pamrih. Wah, ini saya dekati, penting ini orang. Karena apa? Memuluskan tender saya. Wah, ini bagus ini orang, karena ini memudahkan nanti naiknya karir saya. Wah, ini bagus ini orang, dibaikin karena apa? Wah, ini potensial, nanti bisa membantu sekolah anak saya masuk perguruan tinggi negeri. Ada hajah. Tapi ahlul muhajirin wal ansor, muhajiruna wal ansor enggak. Lihat, wala yajiduna fi sudurihim hajah. Apa itu, Pak? Artinya enggak ada pamrih. Kadang-kadang persahabatan aja dipolitisasi. Yang lebih parah lagi, rumah tangga dipolitisasi. Ada. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Jadi artinya diri sekalian, apapun yang dimiliki orang-orang muhajirin, andaikan nanti melihat orang muhajirin lebih sukses, lebih kaya, lebih hebat, lebih moncer, enggak ada. Oh, kalau kita kan wah, penduduk ini kok jadinya nah itu. Kalau orang-orang Ansor tidak, wala yajiduna fi sudurihim hajatan wala. Anda melihat, Masya Allah, akhirnya Abdurrahman bin Auf kembali sukses menjadi pedagang hebat. Abu Bakar, masalah sosial dan masyarakat, menemukan sahabat-sahabat yang tulus. Saatan di dalam bidang masalah kewarganegaraan, melebur antara muhajirin dan ansor. Sekarang ini bersatu untuk membela Islam. Saatan di dalam masalah ekonomi, dari perang menuju perang sampai berkali-kali ghanimahnya melimpah. Akhirnya antum lihat, Pak, rata-rata kaum muhajirin wal ansor, mereka orang-orang muhajir itu kaya raya. Bahkan lebih banyak yang kaya daripada ansor. Makanya, Pak, Rasulullah mengatakan apa? Al-aghniya, al-muhajirin, orang-orang kaya, ya. Ini Masya Allah. Ini udah mulai lapar ini. Jadi hadirin sekalian, orang-orang fakir miskin nanti masuk surga lebih dahulu 500.000 tahun daripada al-aghniya, al-muhajir. Berarti orang-orang muhajir Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, yang asli penduduk Madinah berapa? Dan 10 sahabat yang dijamin masuk surga ini enggak ada yang miskin. Makanya di sini saya katakan di mana-mana orang muslim itu harus kaya, bukan hanya kaya raya, tapi dengan cara yang halal. Dalilnya 10 sahabat muhajirin semuanya yang dijamin masuk surga, 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu kaya raya. Ya. Wasa'a rizq. Lanjut. Wa may yakhruj wa kana Allahu ghafurur rahima. Ya. Kekurangan-kekurangan dia, apapun keadaannya, orang yang hijrah, mau Islamnya itu baru, mau Islamnya itu kurang serius, mau mungkin berbagai macam hal-hal yang ada pada pribadi dia, Allah nyatakan wa kana Allahu ghafurur rahima, pahalanya tetap sempurna. Masya Allah. Tuh. Sekarang ayat berikutnya, lanjut dibaca. Qala Allah Ta'ala wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzi. Masya Allah, ini ayat Al-Quran itu sangat sistematik. Ayat Al-Quran itu
dibangun di atas satu susunan yang sangat rapi, tematik. Coba hadirin sekalian, setelah membahas perang dengan berbagai macam hukum-hukumnya, hikmahnya dan keutamaannya, kemudian setelah membahas hijrah yang itu tidak lepas dari safar, masya Allah. Makanya di sini membahas tentang hukum safar. Yang di dalam safar itu ada dua, ya, kaitannya dengan qasar dan kaitannya nanti dengan sholatul khauf. Qasar kaitannya mungkin safar hijrah, khauf kaitannya dengan safar perang. Masya Allah, lengkap. Ini Al-Quran sangat sistematik. Makanya mulai dibahas, wa idza darabtum fil ardi ay safartum. Itu safar. Ya. Karena kenapa Pak? Safar itu diistilahkan dengan daraba. Daraba yadribu. Ada yang pernah belajar bahasa Arab? Daraba yadribu artinya apa? Perlawanan. Makanya arba'ah, darab arba'ah. Jadi 4 kali 4 itu. Kali itu darab. Karena apa? Lawan. Daraba dipukul. Biasanya kalau di pondok pesantren, daraba Zaidun kalban. Ya, Zaid memukul anjing, ya. Yang bengep anjing kalau di pesantren. Kan dipukulin santri. Ya, santri berapa tuh mukul terus, ya. Daraba Zaidun kalban. Itu. Nah, hadirin sekalian, dipakai daraba yadribu karena susah payah, karena capek, karena berbagai macam resiko. Seperti capeknya orang dipukulin itu kan, remek nggak kalau dipukul? Iya, sama, antum safar juga remek. Ya, kadang masuk angin, hatta naik mobil, antum rekreasi coba, pulang apa? Keroan nggak? Keroan. Itu katanya tamasya, itu pulangnya keroan. Padahal tamasya itu bersenang-senang padahal. Makanya tidak ada yang hidup yang paling nikmat kecuali surga. Makanya Allah katakan, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Masya Allah. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga itu nanti sibuk bersenang-senang. Itu. Sibuk bersenang-senang. Berarti kesibukannya itu apa? Senang-senang. Kalau di dunia senang tapi sibuk. Gitu. Contoh aja pengantin senang tapi sibuk. Malah Anda yang giliran malam bulan madu jatuh sakit, remek soalnya. Ini beda di akhirat, sibuk bersenang-senang. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin. Makanya antum jangan pernah membayangkan, menginginkan, memimpikan hidup yang terang tanpa ada samarnya, jernih tanpa ada debunya, dan Masya Allah nyaman tanpa ada kabutnya. Makanya sang penyair mengatakan, tubi'at ala kadarin wa anta turiduha sof'an minal agda'i wal agdar. Dunia ini diwatakkan oleh Allah, dicetak oleh Allah keruh. Kamu menginginkan nyaman, bersih, jernih, gak mungkin. Contoh aja Pak, ada orang yang sebelum menikah membayangkan suatu bayangan yang Masya Allah. Ternyata faktanya setelah menikah
Maka banyak orang yang melihat indahnya pernikahan itu seperti melihat indahnya Gunung Salak dari Tambun. Masya Allah. Kayaknya saya ke pucuk itu bisa 2 menit deh. 2 menit. Wah, kayaknya halus, indah, Masya Allah. Ternyata sampai Gunung Salak, di bawah kakinya sudah stres, ngelihat jurangnya dalam, ya, bukitnya tinggi, terus kemudian tanjakannya licin. Tuh, makanya seperti itu fakta. Makanya harus realistis. Makanya umur pernikahan ini biar antum nggak ngantuk ana selingin. Jadi target ayat nanti gampang deh. Yang penting targetnya sampai buka. Orang kalau memandang nikah umur 20, 15-20 itu romantis. 20-25 idealis. 25-30 realistis. 30-35 yang penting laris. Nah itu udah itu aja. Yang penting laris itu. Udah. Itu. Makanya cuci godang nih. Ini umur cuci godang. Makanya nikah itu jangan ditahan-tahan. Apalagi umur 40. Ayo, apa namanya? Itu. 35 nih sing penting laris Mas itu. Gitu. Obral, cuci gudang. Kita kembali lagi ya. Falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Dari sini ikhwah sekalian, yang sahih qasar itu adalah rukhsah karena Allah menggunakan falaisa 'alaikum junahun. Bukan wajib. Nah, ini ada khilaf di antara para ulama. Itu karena Aisyah pernah menyempurnakan sholat bersama Rasulullah, ya. Maka Rasulullah juga qasar, Aisyah sempurna, dibiarkan. Makanya Utsman bin Affan ketika menyempurnakan sholat di Mina, walaupun ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud, tetap dia melakukan itu karena apa? Biniyatit tawattun, niat tinggal seperti orang yang mukim. Makanya enggak salah ijtihad beliau. Tetapi al-aslu Abdullah ibnu Mas'ud mengembalikan kepada sunnah. Makanya dia tidak menyelisihinya, mengikutinya. Juga di samping itu, maka Abdullah ibnu Mas'ud al-khilafu syarrun kulluhu, perselisihan itu semuanya buruk. Itu ya. Makanya sebisa mungkin itu yang kompak ya, masjid pengurusnya kompak, yayasan pengurusnya kompak, DKM-nya kompak nih masjid, yayasan pengurusnya kompak, sekolah juga begitu, pimpinannya kompak. Karena apa? Karena Allah mengatakan fa in tanaza'in wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Jangan kamu centang perenang, akhirnya apa? Lemah dan gagal. Lemah dan gagal. Apalagi ahli sunnah sudah kecil, kata Al-Hasanul Basri, ya ahla sunnati tarafaqu fa innahum min aqallin nasi adada. Wahai ahli sunnah, salinglah berkasih sayang antar kalian, karena kalian itu umat yang paling jumlahnya sedikit nanti di hari akhir. Udah sedikit crash, udah sedikit nggak akor, gimana Pak? Itu ya. Nah, taj'alur rubaiyah raka'atain, dan di sini ada khilafiyah. Ada yang mengatakan ya, aslinya qasar itu tidak ada. Qasar itu hanya pada khauf. Kenapa? Karena aslinya sholat itu adalah qasar, 2. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, furidatis sholatu rak'ataini rak'atain. Dulu awal difardukan sholat ketika Isra Mi'raj itu 2 rakaat. 2 rakaat.
thumma uqirrat fis safar wa zidat fil hadar, kata Aisyah. Kemudian ditetapkan pada waktu safar dan ditambah pada waktu muqim hadar. Berarti aslinya qasar itu enggak ada. Karena Aisyah sendiri mengatakan uqirrat fis safar wa zidat fil hadar. Ini pendapat satu. Nah, maksudnya qasar di sini adalah qasar fil khauf. Makanya qasar fil kaifiyati was sifat. Di dalam tata cara dan sifat, bukan qasar fil adat. Karena safar itu enggak pernah dipangkas. Aslinya dua emang. Yang diqasar itu apa? Kaifiyahnya dan sifatnya. Nah, nanti kita praktekkan sifat tata cara untuk melaksanakan sholat khauf. Itu. Ada yang mau praktek? Nanti ayat berikutnya kalau ada waktu masih ada waktu nggak? Oh masih ya, oke. Nanti kita praktek sini. Jadi ada imam, ada makmum ya nanti. Makanya pendapat tersebut dipegang oleh sebagian ulama bahwa al-aslu fil qasar itu hanya fil khauf. Qasar itu aslinya tidak ada di dalam safar. Yang ada di dalam khauf, dan itu qasrun fil kaifiyati wasifah, di dalam tata cara dan sifat salatnya, bukan di dalam adad jumlahnya. Nanti maksudnya qasar itu dipangkas-pangkas gitu loh Pak. Jadi kan rukuk sujudnya dipercepat, bacaannya juga diperingan, itu di qasar namanya. Qasar kaifiyatu wasifah, bukan qasar fil adad. Kenapa? Karena kata Aisyah, furidatis salatu rak'ataini. Salat itu difardukan awalnya itu 2 rakaat. Dan kalimat yang menarik ucapan Aisyah setelahnya, wa uqirrat fis safar, ditetapkan untuk model salat safar, wa zidat fil hadar, ditambah ketika muqim. Uqirrat fis safar. Jadi azan safar 2. Kalau maghrib dari sononya juga 3, makanya nggak bisa dikosor. Gimana kosornya? 1,5. Itu 3 jadi 1,5. Aja repot. Makanya lihat duhur nggak diotak-atik, karena aslinya sejak zaman Isra Mi'raj ketika awal itu diwajibkan, sholat itu 2. In khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru. Kita dibolehkan qasar, lihat Pak. Dalil menunjukkan tidak ada qasar. Lihat, antum dengarkan dengan baik. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru. Kalau takut kamu diserang oleh orang-orang kafir, perang berarti. Perang. Makanya setelahnya ada praktek sholat khauf, ayat yang berikutnya. Bahkan ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Enggak ada qasar di dalam sholat. Sholat qasar itu enggak ada di dalam safar. Karena aslinya safar itu 2. Paham enggak? Dan yang disyariatkan qasar itu hanya pada sholatul khauf. Dalilnya ini, ay in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Oke. Makanya wa fis sahihaini, antum baca Mas, silakan. Wa fis sahihaini langsung. Wa fis sahihaini an Aisyah furidatis salatu rak'ataini fis safari wal hadari
فأقرت صلاة السفر وزيدت في الحضر. Nah, uqirrat salat safar ditetapkan sebagai salat safar. Artinya apa? Aslinya salat safar yang begitu. Bukan aslinya 4 kemudian dipangkas jadi 2. Aslinya uqirrat. Kalimat uqirrat itu ditetapkan. Wazidat fil hadar. Ini sahihaini. Lanjut. Wa an Umar radhiyallahu anhu salatus safari rak'atan. Nah, ucapan Umar bin Khattab diperkuat oleh ucapan Umar bin Khattab, tidak ada qasar di dalam safar. Aslinya memang salat safar itu kata Umar, salatus safari rak'atani wa salatul adha rak'atani wa salatil fitri rak'atani wa salatul jum'ati rak'atani tamamun ghairu qasrin. Nah, Umar secara eksplisit mengatakan tamamun min ghairi qasrin, sempurnanya salat safar ya memang 2, bukan qasar. Dan pendapat sahabat ini enggak main-main, karena sahabatnya bukan sahabat yang level-levelnya itu junior, levelnya itu senior. Umar bin Khattab siapa itu? Aisyah, Masya Allah, zaujun Nabi. Bahkan Umar bin Khattab menegaskan setegas-tegasnya tamamun ghairu qasrin, bukan qasar. Jadi jangan ada istilah qasar di dalam safar, karena tamamul shalah fil safar rak'atan. Saya ulangi lagi, tamamul salatis safar rak'atani. Ini kalau nggak paham karena lapar bahaya juga nih. Ya. Ini khilafiyah, tetapi saya lebih menguatkan apa yang dipendapati oleh Umar bin Khattab, pendapat sahabat Aisyah dan juga beberapa ahli tafsir, bahwa sholatus safar itu adalah rak'atani. Saya ulangi lagi, bahwa sholatus safari rak'atan, sholat safar itu aslinya 2 rakaat, berdasarkan ucapan Aisyah radhiyallahu anha, sholatus safari rak'ataini rak'atain, atau furidatis sholatu rak'ataini rak'atain, salat itu difardukan 2-2. Wa uqirrat sholatus safar wazidat fil hadar. Dan juga Umar bin Khattab mengatakan sholatus safari rak'atan wa sholatul adha rak'atan wa sholatul fitri rak'atan wa sholatil jum'ati rak'atan tamamun ghairu qasrin. Jadi sholatul jum'ati rak'atan. Wallahu a'lam. Baik, sekarang lanjut. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina ay a'da'an zahiril adawah عذابا مهينا أي ذا إهانة. وفي الحديث عن سماك الحنفي قال سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال ركعتان تمام غير قصر إنما القصر في صلاة المخافة. فقلت وما صلاة المخافة؟ فقال يصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء ويجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء فيصلي بهم ركعة فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة. Cukup. Terakhir, innal kafirina kanu lakum aduwan mubina. Coba antum cermati ayat ini. Innal kafirin, sesungguhnya orang-orang kafir itu kanu dulu, lakum bagi kamu aduwan mubina. Apakah orang kafir itu hanya dulu menjadi musuh, sekarang tidak? Kanu itu fi'il apa? Fi'il madhi. Berarti innal kafirina kanu lakum aduwan mubina. Kanu dulu musuh, sekarang kawan gitu. Ini adalah lagi-lagi
kerdil di dalam memahami bahasa Arab. Tolong dicamkan, Pak. Kanu itu ketika masuk ke dalamnya isim, terus kemudian ada khabar, maka menunjukkan ad-dawamu wal istimrar, dan itu banyak. Innallaha kana ghafurar rahima. Apakah Allah dulu itu hanya pengampun? Enggak, selamanya. Menunjukkan ad-dawamu wal istimrar. Artinya juga orang-orang kafir ini musuh kita, aduwan mubina ala dawami wal istimrar, terus menerus dan sampai kapanpun. Maka kanu ketika masuk isim dan khabarnya nuzi'at, maka diambil itu apa? Al-waqtu. Jadi keterikatan dengan waktu sudah tidak ada. Makanya maknanya ad-dawamu wal istimrar. Jadi jangan sampai nanti juga di otak-atik kaum liberal. Dulu orang kafir zaman Rasulullah aja itu musuh, sekarang ini enggak. Karena apa? Karena kita sudah beda zaman. Kanu dulu. Sehingga ada juga yang mengatakan berbuka dengan kurma itu tidak sunnah, karena itu hanya adat kebiasaan Rasulullah makan kurma aja, kebetulan Ramadan. Benar gak itu? Gimana cara jawabnya? Dari Anas bin Malik meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftir wa ya'kulut tamarat wa ya'kuluhun maaf ini jadi memang lapar itu beda ya Mas ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju Idul Fitri hatta yuftir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar untuk sholat Idul Fitri sampai berbuka. Wa kana yuftirut tamarat. Wa kana yuftirut tamarat. Lihat, Anas bin Malik menggunakan kalimat wa kana yuftir, berarti apa? Dilakukan Rasulullah terus menerus setiap Idul Fitri. Dan ketika ada sesuatu perbuatan Rasulullah dilakukan secara konstan terus menerus, nggak mungkin itu bukan sunnah. Nggak mungkin itu nggak sunnah. Wa kana ya'kulut tamarat wa ya'kuluhunna witra, dan makan dengan hitungan ganjil. Dari sini ikhwas sekalian, yang disunnahkan ganjil itu hanya makan kurma ketika mau sholat Idul Fitri, untuk menandakan kita sudah nggak puasa lagi. Tapi kalau untuk sahur buka terserah. Kadang-kadang minta kurma lagi, Pak, ana belum ganjil. Ganjil berapa Mas? 21. Itu sekota habis ente tok itu. Ganjil 21. Kenapa kagak 3 loh? Itu ngeles namanya, masih pengen. Dari situ ikhwas sekalian, teks bahasa itu penting. Ketika kana ada di sana itu isim dan khabar kana, maka menunjukkan istimrar wa dawam. Wa kana Allahu aliman hakima wa kana Rasulullah sallallahu alaihi. Itu banyak sekali teks hadis Rasulullah, kana Rasulullah, bukan sekarang dulu, sekarang enggak. Yadullu 'ala dawami wal istimrar, suatu hal yang sifatnya langgeng terus menerus dan tidak pernah putus. Berarti apa? Sunnah. Oleh karena itu hadirin sekalian, makan berbuka, dan itu masya Allah Pak, dari sisi nutrisi masya Allah, glukosanya cukup menghangatkan badan, tapi dari sisi bobot gulanya rendah glukosa. Makanya direkomendasikan oleh sebagian medis, nutrisi camilan yang rendah kolesterol adalah apa? Kurma.
di samping almond dan yang lainnya. Walaupun manis, tapi Masya Allah, manis cepat memulihkan tenaga. Dan manis alami itu beda dengan manisan. Makanya kalau ada ajakan bukalah dengan yang manis-manis, itu enggak ada hadisnya. Itu rawahu apa? Iklan. Yang ada itu tamer, enggak ada yang manis-manis. Karena tidak semua yang manis itu sehat. Tapi kalau at-tamru pasti sehat. Contoh gini loh, Mas. Garam pasti asin. Tidak semua yang asin pasti garam. Opel ente juga asin. Itu antum jangan kacaukan dengan istilah itu ya. Oke. Nah, sekarang lanjut ke wa in kunta. Dibaca ayatnya aja, Pak. Wa in kunta fihim. Wa idza kunta fihim fa aqamta. Wa idza kunta ya. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. طيب. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Ini kondisi peperangan. Makanya tadi salat qasar itu di dalam keadaan khauf. Lanjutannya. Faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Jadi salat tetap masih membawa senjata lengkap sebisa mungkin. Kenapa? Fa idza sajadu falyakunu min waraikum. Ya. Kalau kamu lagi sujud, maka harus ada yang berdiri di belakangnya. Nanti kita jelaskan. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak. Dan sekarang sekelompok lain yang belum sholat hendaklah sholat bersamamu. Lagi-lagi wal ya'khudhu hidrahum, waspadalah. Coba Pak, Masya Allah. Allah ketika menjelaskan, ketika Rasulullah sholat dengan kelompok pertama. Ini suara apa nih Pak? Hah? Hah? Iya, nah juga mulai terganggu ini. Hah? Oh. Ya. Jadi kalau Rasulullah sholat dengan kelompok pertama, Rasulullah hanya memberikan Allah hanya memberikan penekanan hendaknya tetap menyandang senjata. Tetapi dengan sholat dengan kelompok yang kedua hendaknya waspada. Kenapa? Karena serangan musuh potensi itu pada rakaat yang terakhir, pada sholat dengan kelompok yang terakhir, karena musuh tahu mereka sedang sholat dan pasti akan diserang. Makanya asbabul wurudnya hadis ini kan ceritanya sholat pertama kali sholatul khauf itu di Usfan. Rasulullah sedang menuju Sulh Hudaybiyah, sedang mau umroh, kemudian akhirnya ditolak untuk umroh tahun depan. Akhirnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau sholat duhur asar. Nah di situ Khalid ibnul Walid diperintahkan orang-orang musyrikun untuk memantau kondisinya orang-orang muslim. Ternyata ketemu habis sholat selesai, menjelang sholat. Kalau andaikan saya tahu tadi mereka sedang sholat, saya habisin mereka. Nah, ini menunjukkan pentingnya apa? Hadar, yaitu apa? Hati-hati, waspada. Waspada itu penting, Pak. Bukan dalam masalah perang saja, di dalam berumah tangga waspada. Istri antum aja sendiri yang paling dekat, satu selimut, perlu nggak waspada? Perlu nggak waspada? Loh, kok nggak ngomong? Gimana? Perlu nggak waspada? Perlu. Waspada dalam masalah belanjanya, itu bukan hanya waspada sama tetangganya, ya.
waspada ketika ke mall, waspada saat sholat, jangan-jangan belum sholat. Intinya kewaspadaan, pengawasan terhadap keluarga, terhadap diri sendiri aja ada, apalagi keluarga, masyarakat, umat. Waspada. Makanya Pak, sikap waspada ini Masya Allah, tidak terlalu sombong, arogan, nantang-nantang, dan tidak pengecut. Waspada. Dalam membelanjakan harta perlu waspada, dalam muamalah perlu waspada, di dalam berinteraksi kita sosial masyarakat ini perlu waspada. Hatta kita di dalam bermuamalah di masjid, ya, di yayasan perlu waspada, apalagi kongsi perlu waspada, semua lini, apalagi saat perang. Fakhudhu hidrakum wa aslihatakum, ya. Wahudu falyakhudhu hidrahum wa aslihatahum waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum. Ini wa amti'atikum. Yang dipinginin orang-orang kafir itu apa? Kita lengah. Dari sini ikhwah sekalian, kita bisa ambil kesimpulan, ya. Bermanis-manisnya orang-orang non-muslim di sekitar kita, toleransi yang mereka gaungkan, dan ajakan-ajakan mereka untuk saling mencintai, itu sebetulnya menyembunyikan apa? Menyembunyikan target-target selubung. Kalau kita lalai, kita tidak waspada, pasti digigit, pasti lewat. Coba aja Pak, di sekelas Bekasi ini aja ada komplek loh menolak untuk bangun musola. Lucu kan? Sementara ketika ada sekelompok umat Islam menolak pembangunan gereja, langsung sampai sono internasional. Coba. Sementara kita dinina-bubukkan dengan apa? Toleransi, ya, kerukunan umat beragama, persatuan umat beragama, macam-macam. Di lipatan-lipatan itu dia kalau ada kesempatan, lau taghfulun, ini yang benar Allah atau antum? Yang sekarang ini yang benar itu mereka atau firman Allah? Kalau kalian lengah, pasti mereka itu nusuk dari belakang. Itu ayat. Dirampaslah barang-barang kalian, diambillah senjata kalian, diambillah barang-barang kalian, aslihatakum wa amti'atikum. Meskipun ini di dalam kondisi perang, tapi secara umum Pak, orang kafir itu, kata Allah, waddu ma'anitum, mereka itu senang kalau kalian susah. Waddu ma'anitum, itu firman Allah. Waddu ma'anitum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar, yang dia sembunyikan di dalam dada mereka lebih besar. Cuma kita ini gampang lupa, gampang dinina-bobokkan, gampang memaafkan. Dan maaf ya, orang Indonesia itu gampang sekali lupa untuk disakiti. Itu disakitin Belanda berapa tahun? 300 lebih tahun. Lupa tuh, baru 80 tahun. Itu lamanya disakitin. Dengan kemerdekaan berapa? Gak ada apa-apanya. Itu. Dan ini berlaku pada setiap saat. Masya Allah ya. Gampang lupa dan gampang ditipu, susah diminta. Ini ciri khas orang Indonesia. Paling gampang ditipu, susah diminta. Coba kalau ditipu harta karun Wali Songo nanti begini-begini, Pak, insya Allah ini nanti uang bisa digandakan Pak. Ini 100.000 Pak, bisa jadi 1 juta. Coba bayangkan 1 miliar berapa Pak? Duit 1 miliar diserahkan, 2 miliar diserahkan. Gandanya di mana? Di tong sampah jadi kertas. Itu bohong semua. Tapi itulah, gampang dibohongi, gampang ditipu, susah diminta, dan gampang lupa disakiti. Itu. Makanya ada sampai istilah jasmirah, karena orang Indonesia itu mudah sekali melupakan sejarah pesakitan, penindasan, penjajahan. Itu lupa, mudah sekali, jasmirah.
Wallahu a'lam bishawab. Oke. Sekarang kita jelaskan secara umum praktek sholat khauf itu ada 6. Yang pertama, sholat khauf ketika musuh di luar atau di selain arah kiblat. Mau dipraktekkan atau cukup penjelasan global? Praktek. Oke, praktek ya. Insya Allah yang perlu dipraktekkan cuma 2 aja, karena yang ketiga itu Rasulullah SAW sholat dengan 2. Jadi intinya pasukan itu semua dibagi dengan 2 kelompok. Satu kelompok berjaga, satu kelompok sholat bersama Rasulullah. Nah, jenis yang ketiga itu Rasulullah sholat dengan satu kelompok ini 2 rakaat salam. Mereka pergi berjaga. Yang jaga sholat bersama Rasulullah 2 rakaat salam. Kemudian pergi kumpul jaga lagi. Jadi masing-masing Rasulullah sholat dengan 2 kelompok itu sempurna 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Paham? Yang ketiga. Yang kedua, Rasulullah SAW sholat dengan kelompok pertama cuma 1 rakaat. Mereka salam langsung pergi jaga. Yang keduanya datang sholat 1 rakaat. Mereka pergi salam. Rasulullah sholat 2 rakaat. Jadi masing-masing kelompok ini hanya sholat 1 rakaat. Ini Pak yang dimaksud dengan qasar. Qasar itu apa? Dikurangi betul adatnya, bilangannya. Yang ketiga, Rasulullah SAW sholat 1 rakaat dengan satu kelompok salam, kemudian mereka pergi. Kemudian nanti sholat dengan satu kelompok lagi, 1 rakaat, mereka pergi. Nanti masing-masing mereka itu mengqadha rakaat yang keduanya masing-masing sendiri-sendiri. Ya, ini model yang kelima. Keempat apa kelima? Kelima. Antum lapar aja nih. Nah, yang keenam, sholat dalam kondisi hanya 1 rakaat dalam kondisi apapun karena perang sedang berkecamuk. Jadi semuanya dengan isyarat. Takbiratul ihram dengan isyarat, ruku dengan isyarat, bangkit dari ruku dengan isyarat, sujud, bangkit dari sujud, salam, cuman 1 rakaat. Perang dalam keadaan berkecamuk. Dari sini hikmahnya, Pak. Salat itu perkara yang sangat penting, faraidul faraid, fardu yang paling inti. Dalam kondisi apapun tidak bisa ditinggalkan. Apalagi hanya sekedar sakit. Kondisi perang antara hidup dengan mati. Walaupun ini khilafiyah di antara para ulama, ada yang mengatakan tidak harus seperti itu, tapi nanti tunggu selesai perang baru sholat. Tapi ada yang sekalian, mana ada perang bisa ditarget selesai. Maka pendapat jumhurul ulama ini yang benar, yaitu sholat apa adanya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian dalam kondisi perang, maka silakan sholat dalam keadaan jalan kaki maupun naik kendaraan. Tuh, wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang saya minta 2 kelompok ngadap kiblat. Enggak ada? Enggak ada enggak? 5 orang aja. Ayo silakan. 5 orang. Ayo. Sukarela. Relawan. Kalau enggak rela saya lawan. Ya, ayo. Silakan. Untuk penutup menjelang buka. Softnya dibagi menjadi 2. Saya perlu diri enggak? Ada yang jadi imam, silakan. Satu lagi yang jadi imam. Antum? Ini. Ente. Ini yang jadi imam. Oke. Sekarang praktek sholatul khauf dalam kondisi perang
yang lagi gencatan senjata, atau mungkin perang masih ancang-ancang, atau diprediksi musuh masih melakukan rencana-rencana strategi peperangan, artinya dalam kondisi tenang, tapi memang suasana perang. Nah, ini diprediksi musuhnya di timur, utara, selatan. Berarti antum menghadap ke belakang, timur. Ya, kalau memang utara selatan, menghadap ke utara selatan. Oke, baik. Baik. Sekarang sholat, takbiratul ihram. Antum jangan sholat, jaga. Antum jaga, ya jaga itu. Tetap ada senjata. Yang depan sholat, ini rakaat pertama. Masya Allah. Shaf yang pertama, ayo, Allahu Akbar. Ya, ruku, Allahu Akbar. Bangkit dari ruku. Terus sujud. Ya. Tetap ya doa semuanya sama. Bangkit dari sujud. Ya. Sujud lagi. Ya, bangkit dari sujud, berdiri. Jadi Allahu Akbar. Oke. Imam tetap tenang, antum lanjutin sholat 2 rakaat sendiri, berdua, ayo. Sholat rakaat yang kedua. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ayo, Allahu Akbar, sujud. Ya. Allahu Akbar. Sujud lagi. Allahu Akbar, ya. Terus tahiyat. Ya, salam. Ya udah, seakan-akan selesai tasyahud, tahiyat, salam. Udah. Antum pergi jaga. Ganti tempat posisi ini. Ya, ngadep sono. Antum masuk shaf. Ini. Oke. Sekarang takbiratul ihram. Antum Allahu Akbar. Ikutin gerakan imam. Imam rakaat kedua, antum rakaat pertama. Ayo, Allahu Akbar. Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Ya, sujud. Bangkit dari sujud. Ya, sujud lagi. Bangkit dari sujud. Duduk, tahiyat, antum berdiri, antum diam. Antum berdiri. Ya. Salat yang kedua, salat. Salat rakaat yang kedua, ruku. Ayo, ruku. Allahu Akbar. Bangkit dari ruku. Ya, sujud. Ya. Bangkit dari sujud. Sujud lagi. Yang kedua. Nah, bangun dari sujud. Nah, tasyahud. Nah, sekarang baru salam bersama imam. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini. Tapi ini gerakan cepat, ya. Ini tetap doanya, tapi tolong semuanya diambil yang rukun-rukun saja. Ya. Namanya, makanya tadi qasrul arkan namanya, dipangkas juga rukun-rukun sunah-sunahnya. Kenapa? Kondisi perang. Jangan sampai tahiyatnya berdoa sampai Masya Allah. Ya, doa di dalam Quran dibaca semua, mati kabeh nanti. Itu ya. Oke, dah selesai. Berdiri lagi. Seakan, ayo sekarang ngadep kiblat. Betul dulu. Ayo hadapin. Ini musuhnya di depan kiblat sekarang gitu. Ini tadi yang pertama, ini yang kedua. Adapun ketiga, keempat, kelima, keenam sudah kan? Ini yang kedua. Kalau musuh ngadep kiblat, musuh di arah kiblat maksudnya. Ya, seakan-akan ya. Ya, diperhatikan. Sekarang semua sholat bersama imam. Ayo. Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Ruku. Ya. Bangkit dari ruku. Nah, yang belakang berdiri, sekarang sujud. Yang kedua. Allahu Akbar. Yo. Bangkit dari sujud. Ya, sujud lagi. Terus kemudian berdiri. Allahu Akbar. Nah, antum sujud. Sujud. Ya. Antum diam, bangkit dari sujud. Terus berdiri. Sujud, berdiri. Nah, antum maju ke depan. Aduh, antum tukar ke belakang, tapi jangan nengok. Ayo. Nah, gini ya.
Jadi yang belakang menjadi depan setelah selesai sujud. Nah, sekarang imam sholat rakaat yang kedua dengan makmum. Ayo, sujud. Allah. Udah, ikut. Rakaat kedua ikut, ayo. Ikut, ayo. Eka, sami Allah liman hamidah. Nah, sujud antum jangan, ya. Oke, sujud yang oke, sujud. Bangkit dari sujud. Sujud lagi. Bangkit dari sujud tahiyat. Nah, antum sujud sekarang. Sujud. Allahu Akbar. Bangkit dari sujud. Sujud lagi. Bangkit dari sujud. Nah, tasyahud bersama imam ini. Nah, sekarang shaf yang pertama, yang kedua salam bareng-bareng. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau musuhnya di arah kiblat. Paham ya caranya? Kenapa tadi itu shaf yang belakang diletakkan di depan? Biar sama-sama mendapatkan keutamaan sholat bersama imam dan mendapatkan keutamaan shaf yang pertama. Masya Allah. Ini yang kedua, keadilan imam di dalam membagi jatah. Nah, harusnya kan kayak gini tadi kan bagus. Mau selesai baru bagus gimana antum? Ya. Nah, lain kali begini, ya. Jadi cukup, udah balik lagi karena nggak ada bonusnya. Ini seperti itu ya ikhwas sekalian, tata cara sholatul khauf. Yang pertama ketika ketika musuh ada di timur, utara, selatan. Yang kedua ketika musuh ada di arah kiblat. Nah, yang ketiga tadi bisa dengan sholat pertama imam sholat 2 rakaat dengan kelompok pertama, sekelompok lain jaga sampai salam selesai. Mereka kelompok ini yang sudah sholat pergi untuk jaga. Kelompok yang jaga menuju ke tempat sholat bersama Rasulullah, sholat lagi 2 rakaat bersama mereka. Yang ketiganya sholat hanya 1 rakaat bersama satu kelompok, 1 rakaat, kelompok yang kedua 1 rakaat. Yang kelima sholat 1 rakaat bersama kelompok pertama, nanti 1 rakaatnya kelompok tersebut ngodok sendiri. Yang kedua juga 1 rakaat bersama Rasulullah, sisanya ngodok. Itu paham? Berarti Rasulullah SAW salam ya sendiri dan masing-masing mereka meneruskan. Itu paham? Nah, kelompok yang terakhir yaitu mereka sedang berkecamuk perang. Wallahu a'lam. Saya kira kita cukupin itu aja, kita buka tanya jawab. Assalamualaikum. Pak Ustadz, orang yang habis sakit sebaiknya mengqadha saum atau membayar fidyah? Sakit itu ada 2 macam. Ada sakit yang diharapkan sembuhnya. Ada sakit yang sementara. Ada yang sakit sebelumnya itu sehat, maka dalam konteks seperti ini dia wajib mengqadha fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dia harus mengganti di hari yang lainnya. Ada yang sakit-sakitan, menaun, seperti kanker stadium 4, diabetes yang sampai luka-lukanya itu membusuk, atau mungkin penyakit stroke dan yang lainnya. Dalam konteks seperti ini dia itu kita kiaskan kepada orang-orang jompo lansia, maka cukup membayar fidyah. Karena berdasarkan firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Adapun orang-orang yang sekarang ini kuat, sebetulnya kuat, tapi memaksa banget untuk puasa, maka boleh tidak puasa, cukup bayar fidyah. Siapa mereka?
orang yang sakit-sakitan, lansia, dan masuk juga dimasukkan oleh Ibnu Abbas wanita hamil dan menyusui. Karena mirip, ada kemiripan keadaan apa? Kalau dia itu mau puasa dengan cara memaksakan bisa, tapi sangat berat. Maka dalam konteks seperti itu, fa fidyatu ta'amu miskin, cukup bayar fidyah. Dan ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah bahwa orang hamil dan menyusui itu tidak perlu mengqadha. Innallaha wada'a 'anil musafir satras Innallaha wada'a 'anil musafir satras shalah wa 'anil hamil wal murdi as-sauma. Allah menggugurkan dari orang musafir separuh sholat dan menggugurkan dari orang hamil dan menyusui puasa. Pertanyaannya Pak, ketika Allah menggugurkan sholat yang 4 jadi 2, dikodok enggak setelah mukim? Dikodok enggak setelah dia ada di rumah? Enggak. Begitu juga, karena digugurkan, maka Allah tidak mewajibkan buat orang hamil menyusui puasa, karena wada'ah digugurkan seperti gugurnya 2 rakaat ketika musafir. Maka tinggal satu kewajibannya, yaitu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Ini kata siapa? Kata Abdullah ibnu Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apa derajat hadis tentang larangan semir rambut warna hitam? Hadirin sekalian, hadisnya sahih, cuman begini ya, antum kadang-kadang coklat itu dicampur dengan putih itu jadi hitam. Ya. Makanya antum di dalam masalah-masalah semir ini antum pilih warna-warna yang memang tidak hitam banget, ya. Tapi alhamdulillah saya itu sampai hari ini masih belum, masih hitam. Ya, belum semiran, belum. Enggak semiran. Alhamdulillah. Udah hampir 60 masih hitam. Jenggot juga dikit-dikit aja. Mudah-mudahan enggak banyak nanti. Amin. Rasulullah SAW itu ketika wafat, ubannya itu cuma 15, rambut sama janggutnya. Dan itu dihitung sama istrinya. Masya Allah. Ya, dan Masya Allah, demi untuk penjelasan sifat Nabi, ya dibela-belain, sempat-sempatnya dihitung gitu ya. Masya Allah. Karena ya mudah sekali, karena ketika orang itu rambutnya banyak yang hitam, itu kan mudah ngitung yang putih. Kalau putih semua ya repot ngitungnya. Capek, ngelihat aja udah enek, apalagi ngitung. Itu ya, itu beda itu. Assalamualaikum, semoga Allah selalu menjaga dan melindungi Ustaz. Amin. Afwan, izin bertanya. Tentang pemimpin kita, presiden, pemerintah menjalin hubungan dengan orang kafir USA Israel dengan bergabung sebagai anggota mereka, World Office, serta bermanis-manis. Waduh, ini bukan, jangan tanyain ke saya Pak. Insya Allah Syekh Fauzan aja juga mundur ini nanya. Ini apalagi gue ya. Ini masalah berat ya. Masalah gini, contoh aja antum tanya, Ustadz bagaimana sikap antum, solusi antum untuk menyelesaikan konflik Palestina? Subhanallah, oki aja nggak kuat Pak. Negara, level negara oki sampai hari ini nggak bisa menyelesaikan Palestina, apalagi Zainal Abidin itu. Nah tunggu nanti kalau saya jadi penasihatnya Prabowo, nah itu lain soal itu. Nah itu doa, amin dong. Anu gimana sih? Mimpi boleh kan itu, amin gitu. Masya Allah, penasihat. Atau kalau enggak relawan, kalau enggak rela dilawan gitu. Intinya ikhwah sekalian, kata Imam Malik, inna ahlal madinati yanhauna anil jidali ma laisa tahtahu amal.
Sesungguhnya Ahlul Madinah itu melarang berdiskusi, berdebat tentang sesuatu yang di dalamnya itu tidak ada amal. Kalau seandainya saya jawab boleh atau enggak boleh, umpamanya presiden ini salah atau benar, kira-kira ada enggak praktek amalnya? Tetap juga menjadi anggota Board of Peace, itu kan gitu. Itu maafi amal, enggak ada ngaruh. Ini sama aja saya bicarain presiden di masjid Gunung Kidul sana, enggak ada internetnya, enggak ada faedah, nggak diliput YouTube. Ya, intinya ikhwah, sal tafaqquha wala tasal ta'annuta. Tanya untuk mencari kefahaman, jangan untuk mencari hanya sekedar diskusi-diskusi pengeyelan. Semoga Ustaz Zainal Abidin dan para keluarga senantiasa dirahmati Allah, diberkahi oleh Allah. Apa harus izin sama istri pertama jika hendak poligami? Antum jangan bahas ini nah. Potongan antum itu enggak kena. Enggak kena. Antum jangan nanya hanya untuk ya gemes-gemesan gitu loh, Pak. Itu. Apakah harus izin sama istri pertama jika hendak poligami? Setiap ingin poligami, istri pertama selalu marah. Karena antum enggak masuk kategori. Betul, Pak. Subhanallah. Poligami itu tergantung strategi strategi antum. Terus kemudian antum meyakinkan istri antum bahwa antum itu betul-betul akan adil, akan sayang, akan perhatian itu. Udah lempeng, nggak usah minta izin. Percaya potong kuku saya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihi. Amwal. Paham? Amwal. Itu. Gak mungkin. Omong kosong, ngimpi kali. Kalau ada orang pengin poligami tidak mewujudkan wa bima anfaqu min amwalihim. Itu. Apalagi ciri wanita kan 5 ya kan. 1 doyan ngobrol, 2 doyan ngumpul, 3 lebih mendahulukan apa daripada siapa, 4 perasa, 5 sensitif. Udah clear. Beda dengan laki-laki. Rela kehilangan apa untuk mendapatkan siapa. Perempuan rela kehilangan siapa untuk mendapatkan. Nah, paham nggak omongan yang tinggi filosofinya ini? Itu perlu dicerna dengan cermat ini. Itu. Paham nggak antum? Itu. Jadi jangan cuman ikut-ikutan, gaya-gayaan, guyon-guyonan, poyok-poyokan. Ini masalah serius. Ini kita tidak sedang membuat drama pendek. Kita tidak sedang membuat sinetron pendek. Itu. Bismillah. Assalamualaikum. Mohon izin Ustadz, saya mau bertanya pada saat berbuka puasa. Nah, tadi nggak seimbang, Ana lanjutin dulu. Tapi memang laki-laki yang bisa poligami itu menunjukkan kesempurnaan. Karena bisa ngatur istri 2, 3, 4 itu beda dengan ngatur satu istri kan. Satu istri aja antum sampai botak. Itu kan? Iya enggak? Iya enggak? Percaya enggak sama gue? Iya, itu. Apalagi 4, Masya Allah, ar-rijal itu. Makanya Allah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa. Kata Syekh Masyhur, kalau Allah mengatakan fankihu minan nisa, maka poligami wajib. Tapi alhamdulillah Allah mengatakan fankihu ma taba. Kalau fankihu minan nisa'i masna, nikailah perempuan 2, wajib itu. Karena Allah 2 langsung.
Tapi fankihu ma thaba, nikailah yang baik, bukan menuju duanya, baiknya. Itu. Berarti pilihan, kalau nggak dapat baik ya enggak, gitu loh. Yang nggak baik ya nggak boleh. Makanya dari situ ayat ini bisa kita simpulkan tanda wanita baik mau dipoligami. Gitu. Nah, ini paham nggak nih? Ini, nah, ini benar nggak? Itu. Fankihu ma thaba lakum artinya mafhum isyari bisa disyaratkan tanda wanita itu baik mau dipoligami. Itu jelas itu ayatnya. Enggak perlu tafsir aneh-aneh itu. Itu. Paham? Karena antum udah lapar itu dan juga udah mulai ngaco pertanyaannya. Itu udah ada lagi enggak nih? Mohon izin Ustadz, saya mau bertanya, pada saat berbuka puasa diutamakan dengan harga. Enggak ada, karena Abdullah ibnu Umar itu selalu mengutamakan berbuka dengan orang fakir miskin. Berarti meninggalkan keluarganya. Bahkan pernah dibikinkan, dia pesen ikan, pengen masakan ikan, dibikinkan istrinya masakan ikan yang pokoknya untuk ukuran dulu itu enak, udah. Ternyata ada orang miskin, itu. Ya menjelang buka seperti ini, datang, kasihkan ke dia. Gimana? Udah saya masukkan untuk masa untuk kamu dan spesial ini, enggak, kasihkan dia. Ngotot akhirnya gini aja. Saya ganti harganya makan ini, saya kasihkan fakir miskin. Ya sudah, kasihkan. Udah, ini makan, enggak, kasihkan dia. Udah dikasih harganya, kasihkan lagi juga. Bahkan dikatakan Abdullah ibnu Umar tidak pernah berbuka kecuali bersama orang-orang miskin. Ya, Allahu a'lam. Orang yang sudah pikun, apa wajib berpuasa dan melaksanakan? Enggak wajib. Karena dalilnya dari hadis riwayat Ahmad, arba'atun law dakhalu fin nari lakanat 'alaihim baradan wa salama. Ada 4 orang andaikan masuk ke neraka, maka nerakanya itu akan menjadi padam dan menyelamatkan. Yang pertama adalah al-asam, orang yang tuli bisu. Karena dia datang kepada Allah, ya Allah, betul datang Islam kepadaku, aku tidak bisa mencerna apa-apa. Makanya digugurkan oleh Allah. Makanya tuli bisu, udah gitu buta, Masya Allah Pak. Itu digugurkan sama Allah. Makanya kalau dia seandainya beragama itu alhamdulillah, kalau enggak Allah masukkan ke dalam ayat ini. Yang kedua adalah ashabul fatrah, orang yang hidup tidak menemukan Nabi Musa, Isa dan juga Nabi Muhammad. Ya seperti orang yang itu loh Pak, orang jahat bejat kemudian menjelang meninggal dunia pesan sama anak-anaknya sebelum mati, wahai anak-anakku, bagaimana pendapat kalian terhadap ayahmu? Masya Allah, namanya anak dan bapak, meskipun dia penjahat di luar, tapi sayang sama anak-anaknya. Engkau adalah sebaik-baik bapak, sebaik-baik orang tua, sebaik-baik ayah, pelindung buat kami dalam kehidupan. Wahai anakku, aku sebentar lagi meninggal dunia. Seandainya aku ketemu Allah, pasti akan disiksa yang tidak pernah menyiksa orang di muka bumi ini. Oleh karena itu anakku, nanti kalau aku mati, bakarlah sampai jadi debu, separuh buang ke lautan, separuh ke padang pasir. Dengan cara seperti itu Allah nggak akan bisa cari saya. Allah nggak mampu membangkitkan saya. Oh ternyata dibangkitkan. Ketemu. Apa yang mendorong kamu melakukan itu wahai hambaku? Kata Allah, khasyatuka ya Rabb, takut kepadamu ya Allah. Allah masukkan surga. Nah ini ashabul fatrah. Dia datang kepada Allah, ya Allah risalah belum datang kepadaku. Yang ketiga adalah al-ahmaq, yaitu orang yang pandir,
kalau dalam bahasa ini pekok itu loh Pak. Pekok itu apa ya? Asaf apa? Blow on, pekok. Pokoknya yang nggak punya akal itu loh. Ya. Tapi kadang-kadang masih bisa ya idiot masuk itu ya. Dia datang kepada Allah, ya Allah betul Islam datang sama saya mau ibadah malah dibuat mainan anak-anak. Itu. Nah, yang terakhir adalah apa? Orang yang kehilangan pikun ya, al-had. Itu orang yang pandir,